Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 13 dan 14 buku Uma Sekarang. Di sini pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Misnin Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di sini masih dengan personil yang sama, ada Selvi Trimulyani, saya, dan ada kedua ada Mbak Nurul Imamah, dan yang ketiga akan ada Mbak Iklimah. Dan kita langsung saja masuk di bab 13 terkait pengukuran sampel. Untuk topik yang akan kita bahas di sini sangat banyak sekali ya teman-temannya. Kita akan masuk ke topik yang pertama, di mana populasi, elemen, sampel, di pengambilan sampel, dan subjek. Di sini untuk kita masuk ke bagian pertama populasi, di mana populasi di sini mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Jadi di sini untuk populasi keseluruhan dari data yang akan kita ambil seperti itu. Untuk contoh mudahnya, di sini semisal CEO sebuah perusahaan komputer ingin mengetahui jenis strategi iklan dipakai oleh perusahaan-perusahaan komputer yang ada di suatu kota. Maka semua perusahaan komputer yang berada di sana, di kota tersebut, ataupun di suatu tempat tersebut akan menjadi populasi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan masuk di elemen. Di mana elemen di sini satu anggota populasi. Contohnya di sini, jika ada 1000 pekerja kera biru dalam organisasi tertentu menjadi populasi studi bagi seorang peneliti. Jadi, 1000 pekerja di sini semuanya menjadi populasi. Lalu, tiap pekerja kera biru dari populasi tersebut adalah elemen. Jika 500 buah mesin disetujui setelah menguji sedikit di antaranya, maka ada 500 elemen dalam populasi ini. Jadi di sini elemen sendiri satu anggota dari populasi. Selanjutnya kita akan masuk di bagian sampel, di mana sampel di sini sebagian dari populasi. Jika elemen di sini satu anggota populasi, namun untuk sampel di sini bagian dari populasi. Di mana di sini contohnya jika 200 anggota diambil dari populasi 1000 pekerja kera biru, maka di sini 200 anggota tersebut merupakan sampel dari penelitian tersebut. Biasanya di sini untuk sampel akan ada diambil berdasarkan kriteria-kriteria tergantung sampel yang digunakan di sini dengan jenis apa. Selanjutnya di sini untuk sampel merupakan untuk mudahnya subkelompok ataupun sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dari pihak penelitinya. Setelah itu masuk di bagian unit pengambilan sampel, di mana di sini elemen ataupun rangkaian elemen yang tersedia untuk memilih pada beberapa tahap proses pengambilan sampel. Contohnya di sini, contoh dari unit pengambilan sampel di sini seperti blok kota, keluarga, dan individu dalam keluarga. Selanjutnya kita akan masuk bagian subjek, di mana subjek di sini satu anggota dari sampel. Jika elemen tadi satu anggota dari populasi, untuk subjek di sini satu anggota dari sampel. Sebagaimana di sini elemen tadi satu anggota dari populasi. Contohnya di sini, bila 200 anggota dari total populasi 1000 pekerja kerah biru membentuk sampel penelitian, maka tiap pekerja kerah biru dalam sampel tersebut dinamakan subjek. Selanjutnya, kita akan membahas terkait parameter, di mana parameter sendiri di sini seperti statistik sampel, seperti X atau mean sampel, ataupun dengan kode S, standar deviasi atau S kuadrat, di sini variasi dalam sampel, biasanya digunakan sebagai perkiraan populasi atau dari mean populasi, standar deviasi populasi, ataupun varian dari populasi itu sendiri. Di sini bisa dikaitkan dengan yang namanya parameter. Selanjutnya, alasan apa yang menjadi untuk mendasari untuk pengambilan sampel? Di mana di sini studi terhadap sampel dibandingkan terhadap seluruh populasi terkadang juga dapat menghasilkan hasil yang lebih reliable. Hal tersebut sebagai besar karena kelelahan berkurang, sehingga kesalahan dalam pengumpulan data lebih sedikit, terutama banyak elemen yang terlibat di sini. Akan tidak mungkin untuk menggunakan seluruh populasi guna memperoleh pengetahuan ataupun untuk menguji saja. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tingkat representasi sampel, di mana kita mengetahui bahwa jarang sekali sampel yang akan direplika yang tepat dari populasi di mana sampel tersebut diambil. Akan tetapi, jika kita memilih sampel dengan cara ilmiah, kita dapat secara logis yakin bahwa statistik sampel hampir sama dengan parameter
dari populasi itu sendiri. Selanjutnya, di sini jadi memungkinkan untuk memilih sampel dengan cara tertentu di sini, di mana sampel tersebut mewakili dari populasi. Namun terdapat kemungkinan bahwa nilai sampel berada di luar dari parameter itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas terkait normalitas distribusi, di mana ketika ukuran sampel N meningkat, rata-rata sampel acak diambil dari pendekatan populasi ataupun yang secara praktis merupakan distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi. Jika sifat populasi tidak terlalu mewakili ataupun kurang mewakili dalam sampel, kita masih memiliki yang namanya sampel representatif. Seperti kita ketahui bahwasanya di sini untuk normalitas harus terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan masuk di bagian proses pengambilan sampel, di mana di sini akan ada 5 langkah-langkah dalam pengambilan sampel. Pertama, di sini kita akan membahas menentukan populasi sampel. Untuk populasi sampel sendiri, dimulai dengan mendefinisikan populasi target. Populasi target di sini, populasi menjadi sasaran dari penelitian itu sendiri. Populasi target harus didefinisikan terkait dengan elemen, batas geografis, dan waktu. Contohnya di sini, seorang bankir yang tertarik untuk menjaga kebiasaan karyawan kerah biru dalam industri pertambangan di Amerika Serikat, populasi target di sini mungkin adalah seluruh karyawan kerah biru dalam industri tersebut di seluruh negara. Selanjutnya, kita akan membahas terkait menentukan kerangka sampel, di mana kerangka pengambilan sampel merupakan representasi fisik dari semua elemen dalam populasi di mana sampel tersebut diambil. Contohnya di sini, daftar gaji dari suatu organisasi akan menjadi kerangka pengambilan sampel jika anggotanya akan diteliti. Jadi ketika kita meneliti anggota tersebut, untuk daftar gaji dari suatu organisasi ini akan menjadi kerangka pengambilan sampel, akan masuk dalam daftar kerangka pengambilan sampel. Meskipun kerangka pengambilan sampel di sini berguna untuk memberikan daftar tiap elemen dalam populasi, hal ini tidak selalu menjadi dokumen terbaru dan up to date. Dengan cara yang sama, contohnya di sini, meskipun kerangka pengambilan sampel tersedia dalam banyak kasus, hal tersebut tidak selalu sepenuhnya tepat dan lengkap. Ketika kerangka pengambilan sampel tidak benar-benar sesuai dengan populasi, kesalahan cakupan akan terjadi di sini. Dalam beberapa kasus, peneliti mungkin mengetahui masalah ini dan tidak terlalu khawatir karena diskrepansi atau ketidaksesuaian antara populasi target dan kerangka peneliti bersifat cukup kecil dan bisa untuk diabaikan. Namun, dalam banyak kasus sendiri, peneliti harus menghadapi kesalahan ini dengan menentukan ulang populasi target terkait dengan kerangka pengambilan sampel. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu, tentukan ulang populasi targetnya di sini diulang lagi seperti apa. Selanjutnya di sini terkait penentukan desain pengambilan sampel, di mana terdapat 2 jenis utama desain pengambilan sampel. Ada pengambilan sampel probabilitas, di mana populasi beberapa sudah diketahui, peluang bukan nol dan atau probabilitas untuk dipilih sebagai subjek sampel. Nah, untuk desain pengambilan sampel probabilitas di sini digunakan ketika tingkat representasi dari sampel merupakan hal penting dalam generalisasi yang lebih luas. Jika pengambilan sampel non probabilitas di sini, elemennya tidak memiliki peluang yang diketahui ataupun yang ditentukan sebelumnya untuk dipilih menjadi subjek. Selanjutnya, kita akan membahas menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam ukuran sampel sendiri. Yang pertama di sini terkait tujuan penelitian, tingkat ketepatan yang diinginkan, resiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat ketepatan tersebut, ataupun tingkat keyakinan, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri seperti apa, apakah banyak atau tidak. Setelah itu kendala biaya dan waktu tentu saja karena akan memakan biaya dan waktu, dan terakhir dalam beberapa kasus ukuran dari populasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan untuk tahap terakhir, langkah-langkah terakhir yaitu melakukan proses pengambilan sampel. Jika sudah melewati 4 tahap tersebut, langkah terakhir yaitu melaksanakan proses pengambilan sampel dengan
tergantung dari pihak masing-masing, dari pihak peneliti itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pengambilan sampel probabilitas, di mana ketika elemen dalam populasi memiliki peluang bukan nol yang diketahui untuk dipilih sebagai subjek, seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan desain pengambilan sampel yang namanya probabilitas. Pengambilan sampel di sini dapat bersifat tidak terbatas dan terbatas. Pengambilan sampel untuk tidak terbatas acak sederhana di sini dikenal dengan pengambilan sampel acak sederhana. Tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih menjadi subjeknya. Maksudnya di sini, ketika kita menarik elemen dari populasi, sangat mungkin bahwa pola distribusi dari karakteristik yang ingin kita investigasi dalam populasi juga didistribusikan dalam subjek yang akan kita ambil sampel itu. Selanjutnya, pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas, di mana sebagai alternatif untuk desain pengambilan sampel acak sederhana. Beberapa desain pengambilan sampel probabilitas kompleks di sini dapat digunakan. Prosedur pengambilan sampel ini memberikan alternatif yang layak, kadang lebih efisien daripada desain yang tidak terbatas. Selanjutnya ada pengambilan sampel non-probabilitas. Jika kita membahas untuk di sini tadi teman-teman, sebelum kita masuk di non-probabilitas, kita kembali terlebih dahulu di probabilitas, di mana ada 5 desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum. Yang pertama di sini ada pengambilan sampel sistematis, di mana pengambilan sampel ini termasuk pengambilan sampel tiap elemen ke N dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Kedua, ada pengambilan sampel acak berstrata. Dalam desain ini melibatkan proses stratifikasi atau segregasi yang diikuti dengan pemilihan acak subjek dari tiap strata itu sendiri. Selanjutnya ada pengambilan sampel klaster, di mana sampel yang dikumpulkan dalam kelompok ataupun kumpulan elemen secara ideal merupakan agregat alami dari elemen populasi itu. Keempat, ada pengambilan sampel area, di mana jenis khusus dari pengambilan sampel klaster. Dalam hal ini, klaster terdiri area geografis, semacam seperti kota, blok, perbatasan tertentu di suatu wilayah. Dan terakhir ada pengambilan sampel ganda, di mana awalnya sampel digunakan dalam studi untuk mengumpulkan sejumlah informasi pendahuluan tentang persoalan yang diminati. Kemudian subsampel dari sampel primer digunakan untuk meneliti persoalan yang lebih rinci lagi. Untuk sampel non probabilitas di sini tadi mengatakan yang tadi saya katakan tidak memiliki elemen yang dalam populasi tidak memiliki probabilitas apapun yang melekat untuk dipilih sebagai subjek sampel. Terdapat dua kategori pengambilan sampel non-probabilitas, di mana ada pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Pengambilan sampel ini merujuk pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya. Pengambilan sampel ini paling sering digunakan selama tahap eksplorasi proyek penelitian dan cara terbaik memperoleh informasi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada pengambilan sampel bertujuan ataupun sering kita sebut purposive sampling, di mana di sini pengambilan sampel di mana terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memiliki ataupun mereka yang memenuhi beberapa kriteria. Jadi di sini untuk purposive sampling dari pihak penelitian di sini ada kriteria-kriteria khusus yang akan dijadikan sampling. Terdapat dua jenis pengambilan sampel dalam purposive sampling di sini. Di sini pertama pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana pengambilan ini melibatkan pemilihan subjek yang berada di tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Dan ada pengambilan sampel kuota, di mana memastikan bahwa kelompok tertentu secara memadai terwakili dalam studi melalui penggunaan kuota tersebut. Dan lanjut, kita akan membahas mengenai contoh kapan desain pengambilan sampel tertentu tepat untuk digunakan. Ini ada banyak, ada 9. Kita akan membahas satu persatu, di mana kita akan pertama membahas pengambilan sampel acak sederhana. Desain ini tepat digunakan ketika regeneralisasi temuan pada seluruh populasi merupakan tujuan utama penelitiannya.
di mana pada saat generalisasi, pengambilan sampel acak sederhana di sini sangat diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, di mana pengambilan sampel acak berstrata, di mana di sini yang paling efisien, di mana pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda-beda diperlukan terkait dengan berbagai strata dalam populasi yang diketahui dalam parameternya. Jadi untuk berstrata tadi hampir sama dengan dijelaskan oleh pertama tadi. Selanjutnya di sini pengambilan sampel sistematis. Jika kerangka pengambilan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah di satu tempat, maka prosedur pengambilan sampel sistematis akan memberikan keuntungan, kemudahan, dan kecepatan dalam penyusunan sampel. Jadi jika kita sudah ada nih untuk pengambilan sampel besarnya, ada daftar elemen tersedia dan mudah dan ada di satu tempat, jadi kita bisa menggunakan pengambilan sampel sistematis. Selanjutnya kita akan ada pengambilan sampel cluster, di mana desain ini paling berguna jika kelompok yang heterogen akan diteliti pada satu waktu dengan catatan satu waktu. Selanjutnya itu pengambilan sampel area, di mana di sini pengambilan sampel ini paling sesuai ketika tujuan penelitian terbatas pada lokasi atau area tertentu. Jadi hanya terfokus di area-area tertentu saja, tidak secara luas. Lalu ada pengambilan sampel ganda, di mana desain ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan yang minimum atau minimal. Selanjutnya ada pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Desain ini termasuk dalam kategori yang kita sebutkan tadi non probabilitas ya teman-teman, di mana yang sama sekali tidak dapat digeneralisasikan. Digunakan ketika ingin memperoleh jumlah informasi yang cepat untuk mempelajari fenomena ataupun variabel keterkaitan. Lalu ada pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Jenis pertama, pengambilan sampel tujuan. Desain ini berdasarkan pertimbangan tertentu digunakan jika kumpulan input yang diinformasikan secara khusus pada bidang topik tertentu yang diteliti dan penggunaan desain pengambilan sampel lain tidak akan memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi khusus tersebut. Terakhir ada pengambilan sampel kuota, jenis kuota pengambilan sampel bertujuan ya, di mana desain ini memungkinkan untuk memasukkan semua kelompok ke dalam sistem yang diteliti. Jadi ada untuk kelompok dengan jumlah kecil di sini tidak akan terabaikan. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Imamah dan Mbak Iklimah. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Selvi yang telah memaparkan materi yang ada di bab 13. Selanjutnya saya akan kembali memaparkan lanjutan materi yang ada di bab 13, yaitu perihal contoh kapan desain pengambilan sampel tertentu tepat untuk digunakan. Nah, di sini untuk pengambilan sampel jenis pertama itu sampel acak sederhana, di mana desain pengambilan sampel ini tuh paling tepat digunakan ketika generalisasi temuan pada seluruh populasi merupakan tujuan utama dari penelitian ini sendiri. Jadi ketika kita menyinggung tentang generalisasi, apa sih generalisasi itu? Jadi generalisasi yaitu bisa dikatakan proses penalaran, yang mana proses tersebut membentuk kesimpulan secara umum melalui satu kejadian, melalui satu hal dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi memang generasi temuan pada seluruh populasi itu merupakan tujuan utama. Jadi memang ini tepat untuk sampel acak sederhana. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, misal direktur regional operasi penjualan sebuah perusahaan, di mana perusahaan menengah tersebut itu memiliki 20 toko, misal 20 toko retail nih, di mana di masing-masing keempat wilayah geografis operasinya itu ingin mengetahui jenis untuk trik penjualan terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan selama tahun yang sudah lalu gitu. Kemudian hal tersebut akan membantu merumuskan beberapa kebijakan umum bagi perusahaan secara keseluruhan dan memprioritaskan strategi promosi. Nah, penjualan ini tuh untuk penjualan tahun datang itu maka peneliti itu meneliti setiap 80 toko beberapa informasi yang dapat diandalkan. Kemudian dari masing-masing 80 toko tersebut akan memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan dalam sampel, dan hasil penelitian tersebut akan menjadi paling dapat
digeneralisasi seperti itu. Kemudian pengambilan sampel ini tuh pengambilan sampel acak sederhana mungkin tidak terlalu tepat karena di sini tuh menjadi sangat mahal kadang. Jadi di satu sisi kepentingan generalisasi dan pertimbangan biaya memainkan peran penting gitu dalam pilihan desain pengambilan sampel. Jadi memang poinnya itu ada di generalisasi dan pertimbangan biaya. Karena kedua hal tersebut itu memang menentukan terhadap peran desain pengambilan sampel itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu pengambilan sampel acak berstrata. Di mana desain pengambilan sampel ini tuh yang paling efisien adalah pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda-beda diperlukan terkait dengan berbagai strata dalam populasi yang diketahui berbeda dalam parameternya. Dimana contohnya sendiri di sini itu seperti halnya tadi kan dibahas terkait direktur regional yang ingin mengetahui manakah trik penjualan trik penjualan tersebut memberikan hasil terbaik untuk setiap wilayah geografis. Nah, untuk pengambilan sampel acak berstrata ini lebih menekankan kepada 80 toko yang digunakan tuh akan distratifikasi berdasarkan wilayah geografis. Kemudian sampel toko yang representatif akan dipilih dari tiap wilayah geografis atau strata melalui prosedur pengambilan sampel acak sederhana. Dimana dalam kasus ini tuh karena tiap pilihan memiliki 20 toko, proses pengambilan sampel acak berstrata proporsional atau bisa sebut saja 5 toko dari tiap wilayah akan menjadi hal yang tepat seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang pengambilan sampel sistematis, dimana jika kerangka pengambilan sampelnya itu besar dan daftar elemennya tersedia dengan mudah di salah satu tempat, misalnya dalam direktori telepon, daftar gaji perusahaan, daftar kamar, dagang, dan sebagainya, maka jelas prosedur pengambilan sampel sistematis ini akan memberikan keuntungan dan kemudahan serta kecepatan dalam menyusun sampel gitu. Contoh realnya tuh misal saja ada nih seorang pengusaha yang ingin mengukur minat konsumen terhadap sebuah telepon yang sangat canggih, maka prosedur pengambilan sampel sistematis dengan direktori telepon sebagai kelompok populasi akan menjadi cara yang termudah lah dan tercepat untuk memperoleh informasi. Sementara tetap menjamin representatif populasi yang diteliti. Jadi lanjut untuk pengambilan sampel klaster. Sampel klaster di sini tuh dimana salah satu desain pengambilan sampel ini paling berguna di saat kelompok yang heterogen akan diteliti pada satu waktu. Seperti halnya nih, misal nih seorang analisis keuangan itu ingin sekali meneliti praktik pinjaman bank di misal katakanlah di Indonesia. Nah, pastinya semua bank yang ada di tiap kota itu akan membentuk klaster dengan secara acak mengambil sampel klaster. Analisis tersebut akan dapat menarik kesimpulan mengenai praktik pinjaman. Jadi ya untuk pengambilan sampel klaster sendiri itu misal tadi objeknya itu ingin meneliti praktik pinjaman bank di Indonesia, maka otomatis semua bank yang ada di Indonesia khususnya yang ada di kota itu akan membentuk klaster seperti itu. Selanjutnya untuk pengambilan sampel area, dimana untuk pengambilan sampel area di sini itu yang paling efektif atau paling sesuai, dimana di saat tujuan penelitian itu terbatas pada lokasi atau area tertentu saja. Contohnya misal nih di sebuah perusahaan telepon ingin memasang kotak telepon
publik di daerah di mana misal rata-rata kejahatan banyak terjadi, supaya para korban dapat memiliki akses telepon. Nah, terlebih dahulu melihat dan mempelajari statistik kejahatan dan mewawancarai penduduk di salah satu wilayah itu pasti akan membantu dalam memilih lokasi yang mana yang seharusnya dipasang telepon itu sendiri. Kemudian ada pengambilan sampel ganda, di mana desain ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan yang minimal. Misalnya nih, misal dalam kasus di perusahaan ada pengunduran diri. Pengunduran diri sebelumnya itu ditelisik, akibatnya disebabkan oleh perbedaan filosofi dengan kebijakan perusahaan, dimana di sini itu mungkin tidak berhenti di situ. Para peneliti itu ingin melakukan secara investasi atau wawancara secara mendalam dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan informasi lebih, misal jauh terkait sifat kebijakan yang tidak disukai tadi dan perbedaan filosofi yang sebenarnya, serta ingin lebih mendalami apa sih sebenarnya isu penting dalam sistem nilai mereka gitu, dimana adanya tambahan-tambahan informasi ini itu menjadi menjadi jenis desain pengambilan sampel ganda dan dapat membantu perusahaan untuk mencari cara kedepannya sehingga bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang masih ada di masa depan pastinya. Next, kita masih tetap ya, contoh kapan desain pengambilan sampel tertentu tepat untuk digunakan. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahannya. Nah, desain non probabilitas ini yang sama sekali tidak dapat digeneralisasikan digunakan ketika ingin memperoleh sejumlah informasi cepat untuk mempelajari fenomena atau variabel ketertarikan. Dimana contoh yang ada di sini yaitu sederhananya contohnya itu misal ada seorang akuntan eksekutif di sini telah menyusun sebuah sistem akuntansi baru misalnya. Kemudian sistem akuntansi barunya itu disertai juga dengan teknologi komputer secara maksimal. Nah, sebelum membuat perubahan lebih lanjut, si akuntan ini ingin mempelajari lagi nih bagaimana para staf akuntansi bereaksi terhadap sistem baru ini gitu, dimana tanpa menunjukkan bahwa yaitu meragukan penerimaan mereka, maka ia dapat secara santai berbicara dengan 5 staf nih, misal dengan 5 staf akuntansi pertama yang masuk ke kantornya dan mencoba mengira-ngira reaksi yang akan mereka tunjukkan gitu, yang akan 5 staf tersebut perlihatkan. Seperti itu. Sederhananya seperti itu desain sampel berdasarkan kemudahan. Kemudian lanjut pada pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Jenis pertama pengambilan sampel bertujuan, di mana desain pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu ini digunakan jika saja kumpulan-kumpulan input yang diinformasikan secara khusus pada bidang topik yang diteliti merupakan hal yang sangat urgent dan penggunaan desain pengambilan sampel lain ini tidak akan memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi khusus tersebut. Misal dalam bab kesehatan di sebuah perusahaan farmasi ini ingin menemukan pengaruh obat baru terhadap pasien misalnya. Sebutlah perusahaan tersebut meluncurkan sebuah obat terbaru misal yang bermasalah di sendi atau otot. Kemudian jika ingin mengujinya itu, maka pihak kesehatan itu menghubungi orang-orang yang memang mempunyai problem terkait otot itu sendiri dan memang tepat, dan pastinya yang mau atau bersukarela
untuk menguji obat tersebut gitu, karena memang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya yang terakhir itu pengambilan sampel kuota atau jenis kedua, pengambilan sampel bertujuan, dimana desain pengambilan sampel ini tuh memungkinkan untuk memasukkan semua kelompok ke dalam sistem yang diteliti, sehingga kelompok dengan jumlah kecil tidak terabaikan. Seperti halnya nih, contohnya misal ada sebuah perusahaan tuh ingin mempertimbangkan untuk mengoperasikan fasilitas taman kanak-kanak di tempat kerja atau istilahnya dengan onsite. Tetapi sebelum bertindak lebih jauh, perusahaan ingin mengetahui reaksi dari 4 kelompok terhadap ide tersebut nih. Siapa saja 4 kelompok itu? Yang pertama, karyawan yang memang merupakan orang tua dari anak usia taman kanak-kanak tersebut dan kebetulan keduanya itu bekerja di luar rumah. Kemudian yang kedua itu karyawan yang merupakan orang tua dari anak-anak usia taman kanak-kanak, akan tetapi salah satunya saja yang bekerja di luar rumah. Dan ada orang tua tunggal dengan anak pada usia taman kanak-kanak. Kemudian yang terakhir itu semua karyawan yang tidak memiliki anak usia taman kanak-kanak. Maka keempat kelompok tersebut tuh memang diprediksi mewakili 60%, 7%, 23%, dan 10% secara berurutan dengan populasi misal 420 karyawan dalam perusahaan. Maka memang jelas adanya desain pengambilan sampel kuota ini dirasa tepat untuk mempresentasikan keempat kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pengambilan sampel dalam penelitian lintas budaya, dimana di sini itu seorang peneliti itu dituntut harus peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam memilih sampel atau match sampel di negara-negara yang berbeda. Jadi ya sarannya untuk seorang peneliti yang ingin meneliti di lintas budaya atau di berbagai negara itu memang harus peka terhadap kondisi-kondisi yang sedang terjadi, tidak hanya pasif dan tidak kepo misal terhadap budaya, terhadap perkembangan negara-negara yang ingin diteliti tersebut. Next itu tentang ketepatan dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Di sini ada ketepatan atau precision, kemudian keyakinan confident. Apa sih dari keduanya itu? Dimana untuk ketepatan sendiri itu, ketepatan di sini itu memiliki fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi pengambilan sampel dari rata-rata sampel. Kemudian untuk keyakinan sendiri itu menjadi barometer bagi peneliti apakah estimasi yang dilahirkan sudah sesuai dengan populasi. Jadi memang adanya sampel yang reliable dan valid itu akan membuat peneliti untuk menggeneralisasikan dari sampel terhadap populasi yang diteliti gitu. Jadi tanpa adanya variabel yang valid, tanpa adanya sampel yang reliable dan valid itu sulit bagi seorang peneliti itu untuk menggeneralisasikan menggeneralisasikan dari sampel terhadap populasi yang diteliti gitu. Nah, artinya di sini tuh statistik sampel dianjurkan menjadi wakil estimasi atau taksiran yang reliable. Dan selain itu menunjukkan parameter populasi yang sedekat mungkin dalam margin kesalahan yang cukup kecil, dimana data sampel, ketepatan dan keyakinan dalam estimasi ini ketepatan dan keyakinan merupakan hal yang dianggap urgent banget dalam pengambilan sampel. Alasannya ya karena memang ketika menarik kesimpulan perihal populasi menggunakan data sampel pastinya, sehingga secara otomatis peneliti berharap keberhasilan serta mengetahui tingkat kesalahannya. Dan di sini yaitu estimasi titik atau point estimate tidak menyediakan ukuran kemungkinan kesalahan. Nah, dimana peneliti itu melakukan estimasi interval untuk memastikan estimasi parameter populasi yang relatif akurat. Rumusnya sendiri yaitu ada rho sama dengan X kurang lebih dari KS. Beralih next kepada hasil selanjutnya itu keseimbangan antara keyakinan dan ketepatan, dimana di sini ada 4 aspek ketika membuat keputusan pada ukuran sampel. Apa saja aspeknya? Di sini ada seberapa besar ketepatan yang dibutuhkan. Jadi ketika seorang peneliti itu sudah memprediksi perkiraan ketepatan yang dibutuhkan itu, maka bisa untuk
membuat keputusan nantinya. Kemudian sejauh mana variabilitas karakteristik dalam populasi ini diteliti gitu. Kemudian lagi ada seberapa besar keyakinan yang dibutuhkan, dan yang terakhir apakah analisis biaya manfaat dari meningkatnya ukuran sampel gitu. Nah, selanjutnya itu data sampel dan pengujian hipotesis. Di sini ada prosedur untuk pengujian ini itu menyertakan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval. Namun tujuannya itu dibalik menjadi dua metode tersebut sedikit berbeda. Dimana metode pertamanya itu menyusun hipotesis nol. Ini rumusnya seperti ini, tertera dalam slide. H0 dibagi rho alternatif dikurangi rho beta sama dengan 0. Kemudian H alternatif dibagi rho alfa alternatif dikurangi rho beta tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya yaitu XA dikurangi XB sama dengan N gitu. Next, untuk menentukan ukuran sampel di sini itu ada rumus koreksi ukuran sampelnya, di mana ada rumus yaitu SX sama dengan S per N kuadrat kali N kuadrat N min N dibagi N min 1, dimana di sini itu untuk N sendiri adalah total elemen dalam populasi. Di sini N itu ukuran sampel yang diestimasi, dan SX itu kesalahan standar deviasi rata-rata. Kemudian ada S sendiri itu standar deviasi rata-rata yang rata-rata dari sampel itu sendiri. Jadi untuk menentukan ukuran sampel itu dengan mudahnya ya rumus ini yang harus digunakan, itu umumnya lumrahnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pentingnya desain pengambilan sampel dan ukuran sampel sendiri. Apa sih desain pengambilan sampel dan ukuran sampel itu? Dimana desain pengambilan sampel dan ukuran sampel itu hal penting untuk membuat representasi sampel untuk digeneralisasikan. Bila mana jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, dengan sendirinya ukuran sampel yang besar tidak bisa membuat temuan dapat digeneralisasikan pada populasi. Jadi misal terjadi ketidaktepatan dalam desain pengambilan sampel, maka ya dengan sendirinya secara otomatis ukuran sampel yang besar itu tidak bisa sebagai wakil atau tidak bisa membuat temuan dapat digeneralisasikan pada populasi, seperti itu efeknya. Kemudian selanjutnya yaitu efisiensi dalam pengambilan sampel. Di sini desain pengambilan sampel acak berstrata seringkali yang paling efisien, dan desain pengambilan sampel acak berstrata disproporsional itu ditunjukkan menjadi lebih efisien daripada desain pengambilan sampel proporsional. Dimana pengambilan sampel klaster juga kurang efisien di sini dibandingkan dengan pengambilan sampel acak sederhana, karena memang umumnya terdapat lebih banyak homogenitas antar subjek dalam klaster, dan pengambilan sampel klaster multitahap lebih efisien juga dibandingkan sampel klaster satu tahap. Jadi di sini tuh ada perbandingan mana yang lebih efektif jika dibandingkan dengan desain pengambilan yang lain, berdasarkan ya alasan-alasan yang memang logis seperti itu. Kemudian ada pengambilan sampel ketika terkait dengan studi kualitatif. Di sini itu ada pengambilan sampel kualitatif itu dimulai dengan menentukan populasi target terlebih dahulu. Nah, dimana secara umum penelitian kualitatif itu menggunakan pengambilan sampel non probabilitas karena hal tersebut tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Jadi mula-mula bagi seorang peneliti untuk mengetahui dulu atau menentukan memang populasi targetnya seperti apa, karena memang untuk penelitian kualitatif sendiri itu yang paling cocok ya pengambilan sampel yang sifatnya non probabilitas gitu. Karena memang seperti yang dikatakan dalam buku tuh tujuannya bukan untuk menarik kesimpulan statistik. Jadi yang sifatnya kualitatif atau narasi.
Dan terakhir, slide yang terakhir yaitu tentang implikasi manajerial, di mana pengetahuan tentang desain penelitian dapat membantu manajer untuk memahami mengapa sih peneliti menggunakan metode pengambilan sampel tertentu. Hal ini juga memudahkan pemahaman implikasi biaya dari desain yang berbeda, serta keseimbangan antara ketepatan dan keyakinan yang terkait biaya. Hal ini dapat membuat manajer untuk memahami risiko yang mereka ambil dalam mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil dari studi penelitian. Jadi penting kiranya bagi seorang manajer itu untuk memahami kenapa si peneliti ini menggunakan metode A, misal menggunakan metode pengambilan sampel yang A, misal mengapa yang B gitu. Nah, alasannya di sini tuh untuk memudahkan pemahaman aplikasi biaya saja dari desain yang berbeda, seperti itu. Jadi memang hubungan antar peneliti dan manajer itu sangatlah dituntut di sini, mengingat memang dari keduanya itu harus saling memahami dan terus mempelajari, tidak hanya basic-basicnya saja, namun jauh dari itu seorang manajer juga dituntut memahami penelitian, terlebih dari keputusan mengapa menggunakan pengambilan menggunakan desain pengambilan sampel seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Iklima atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 14, yaitu terkait analisis data kuantitatif. Nah, dalam bab 14 ini, topik pembahasannya meliputi 5 hal. Yang pertama, menyiapkan data untuk analisis, kemudian mempelajari data tersebut. Yang ketiga, Excelsior Enterprises, statistik deskriptif bagian 1, kemudian menguji kesesuaian data, dan statistik deskriptif bagian 2. Next. Nah, slide selanjutnya menerangkan tentang menyiapkan data analisis. Dalam menyiapkan data analisis di sini, kita sudah mengantongi data yang diperoleh melalui kuesioner kemarin. Setelah data itu kita kantongi, langkah pertama adalah penyusunan data ini dilakukan pengkodean data. Nah, pengkodean data di sini yaitu pemberian nomor ke respon partisipan sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Nah, kemudian pengkodean respon dalam kuesioner Excelsior Enterprises ini terdapat 22 poin untuk mengukur keadilan yang dirasakan, peningkatan kerja, kelelahan, kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan, serta 6 variabel demografis. Kemudian setelah dilakukan pengkodean dari data tersebut, kita melakukan data entry, yakni respon yang telah dikodekan tadi dapat dimasukkan ke dalam database. Nah, data mentah ini dapat kita masukkan dalam program software, yang mana data contoh software ini yaitu SPSS atau FUS, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengedit data. Setelah data mentah tadi diinput, kita perlu melakukan editing. Nah, adapun mengedit data ini berkaitan dengan menemukan dan memperbaiki bagian yang hilang dan data yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak sah dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan studi. Kemudian selanjutnya transformasi data. Nah, transformasi ini merupakan variasi dari pengkodean data, yakni proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain. Data secara khusus diubah untuk menghindari masalah dalam tahap selanjutnya dari proses analisis data. Untuk jenis transformasi sendiri, diantaranya transformasi logaritma dan penilaian terbalik. Next. Nah, mempelajari data. Dalam mempelajari data ini merupakan langkah awal yang penting dalam semua analisis data. Berdasarkan pemahaman awal, analisis terperinci selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian data tersebut, yang mana dalam mempelajari data di dalamnya, yang pertama terkait frekuensi. Nah, frekuensi ini
yaitu hanya mengacu pada beberapa kali berbagai subkategori dari suatu fenomena tertentu terjadi, di mana persentase dan persentase kumulatif kejadiannya dapat dihitung dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya, ukuran tendensi sentral dan dispersi. Nah, hal ini yaitu untuk memudahkan peneliti untuk memahami data lebih lanjut. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral, yakni mean, median, dan modus. Dan selanjutnya, untuk ukuran dispersi, yaitu ukuran dispersi ini untuk mengetahui variabilitas yang ada dalam kelompok observasi, yang mana ukuran dispersi ini berkaitan juga dengan data nominal dan interval. Ukuran dispersi berkaitan dengan mean dan median. Next. Nah, kemudian ukuran dispersi lain. Ketika median adalah ukuran tendensi sentral, maka persentil, desil, dan kuartil menjadi penting. Seperti halnya kuartil membagi 4 bagian yang sama. Kemudian desil menjadi 10 dan persentil menjadi 100 bagian yang sama. Persentil berguna jika melibatkan data yang sangat banyak, sedangkan untuk ukuran dispersi, untuk median, jangkauan antar kuartil meliputi titik tengah 50% dari observasi. Next. Nah, hubungan antar variabel. Dalam proyek penelitian yang memasukkan beberapa variabel, selain mengetahui statistik deskriptif dari variabel, kita tentu seringkali akan mengetahui bahwa bagaimana satu variabel itu terkait dengan variabel yang lain. Uji non-parametrik ini tersedia untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur dengan skala nominal atau ordinal. Korelasi peringkat Spearman dan korelasi peringkat Kendall digunakan untuk menguji hubungan antara 2 variabel ordinal, sedangkan matriks korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel interval dan atau rasio. Yang selanjutnya adalah hubungan antara 2 variabel nominal, uji chi-square. Nah, tentunya terdapat hubungan antara 2 variabel dan keduanya tentu saling terkait. Hal ini dipertegas secara statistik dengan uji chi-square, pengujian non-parametrik, yang menunjukkan apakah pola yang diamati semata-mata hanya kebetulan atau tidak. Pengujian non-parametrik ini digunakan jika normalitas distribusi tidak dapat diasumsikan, seperti misalnya dalam nominal atau ordinal. Uji chi-square membandingkan frekuensi yang diharapkan berdasarkan probabilitas dan frekuensi yang diamati. Yang selanjutnya adalah korelasi. Matrik korelasi Pearson akan menunjukkan tujuan, kekuatan, dan signifikansi dari hubungan bivariate di antara semua variabel yang diukur pada tingkat interval dan rasio. Korelasi tersebut diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel karena variabel yang lain juga berbeda-beda. Koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan arah dari hubungan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan 2 rangkaian gambar. Seperti kita ketahui bahwa P sama dengan 0,05, merupakan tingkat konvensional yang diterima secara umum dalam penelitian ilmiah sosial. Next, Excelsior Enterprises, statistik deskriptif bagian 1. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, mean, standar deviasi, dan varian diperoleh untuk poin berskala interval dari penelitian enterprises. Tindakan yang tepat dilakukan untuk memperbaiki masukan data yang tidak sah atau entry ya. Inspeksi selanjutnya dari data yang hilang mengungkapkan bahwa setiap partisipan menjawab semua atau sebagian besar pertanyaan, sehingga tidak ada kuesioner yang tidak dipakai. Data yang hilang akan digunakan pada analisis selanjutnya. Next, menguji kesesuaian data. Nah, dalam menguji kesesuaian data ini terdapat reliabilitas dan validitas. Reliabilitas merupakan pengukuran yang dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik poin atau item yang mengukur sebuah konsep menjadi satu sebagai sebuah kumpulan. Cronbach alpha merupakan koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baiknya poin dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi satu sama lain.
Selanjutnya dalam Excelsior Enterprises, yakni menguji reliabilitas ukuran multi-item, dikarenakan karena nilai distributif, kelelahan, peningkatan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan diukur dengan skala multi-item. Kemudian validitas. Validitas faktorial dapat diperoleh dengan memasukkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor memastikan apakah dimensi yang dikategorikan memang muncul atau tidak. Validitas kriteria dapat diperoleh dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Validitas diskriminan dapat diperoleh jika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Next, Excelsior Enterprises, statistik deskriptif bagian 2. Ketika nilai atau skor baru untuk keadilan yang dirasakan, peningkatan kerja, kelelahan, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan sudah dihitung, maka peneliti siap untuk analisis selanjutnya. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, mean, standar deviasi, dan varians dapat diperoleh variabel bebas dan terikat berskala interval multi-item. Selain itu juga matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk meneliti bagaimana variabel dalam model berkaitan satu sama lain. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.